Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh dengan 3 janji yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Di dalam ayat tersebut Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh dengan 3 janji yang besar. Yang pertama, janji yang pertama kata Allah, memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kemudian janji yang kedua, Allah akan meninggikan, memuliakan agama mereka. Dan janji yang ketiga, Allah akan mencabut rasa takut yang ada di dalam hati mereka, akan mengubah dengan rasa keamanan. Maka kita perhatikan janji ini, wahai jemaah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari, tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Tetapi apakah janji ini sudah dirasakan oleh kaum muslimin pada saat ini? Betapa banyak kaum muslimin yang jauh dari agamanya, meninggalkan agamanya, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah akan menepati janjinya kepada kita semua? Mari pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Realita yang terjadi hari ini, kaum muslimin banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qila wa min qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihim al-wahn. Akan datang suatu masa di mana kaum muslimin akan diperebutkan oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana seorang yang lapar memperebutkan daging di atas meja. Mereka tercabik-cabik. Banyak dari kaum muslimin yang berpecah kelompok, berpecah golongan. Mereka tercabik. Lalu para sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlah kalian pada waktu itu banyak, tetapi banyaknya di antara kalian itu ghutha'un ka ghutha'is sayl, seperti buih yang di lautan. Banyaknya buih yang di lautan yang terombang-ambing, yang mengikuti arus. Kemana arus membawa, mereka akan mengikutinya. Hal ini menunjukkan keyakinan kaum muslimin melemahkan mereka.
berbagai keyakinan bercampur, kesyirikan, khurafat terjadi di mana-mana. Semuanya bercampur. Hal inilah yang melemahkan keadaan kaum muslimin. Maka bagaimana mungkin Allah memberikan kekuatan kepada mereka? Kesyirikan terjadi di mana-mana. Ini adalah kelemahan yang sangat besar. Lalu disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut di hati kalian, di hati musuh-musuh kalian rasa takut. Allah mencabut rasa takut yang ada di dalam hati musuh-musuh kalian. Lalu Allah campakkan kepada kalian penyakit yang bernama al-wahn. Para sahabat bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adbaral baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikumudz dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabayatum bil 'ina, ketika kalian berjual beli dengan melakukan inah, bagian dari riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian disibukkan oleh peternakan-peternakan kalian, wa raditum bizzar'i, kalian disibukkan dengan urusan pertanian, urusan-urusan dunia, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan perjuangan jihad di jalan Allah, yang artinya sangat luas. Tidak hanya qital, perperangan, bisa jadi menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah untuk mempelajari, untuk memahami ilmu agamanya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian yang ditinggalkan umat muslim saat ini, wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah. Allah campakkan pada kalian penyakit kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut penyakit tersebut sehingga kalian kembali ke agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan kaum muslimin bukan terletak pada jumlahnya. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuatan itu terletak pada banyaknya umat, maka ketika perang Badar umat Islam sudah hancur. Bayangkan 113 pasukan kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum kufar dalam perang Badar. Kalau kekuatan itu banyaknya umat, maka umat Islam tidak kocar-kacir tatkala melawan sekelompok kecil dari kaum kufar Quraisy setelah peristiwa terjadinya Fathu Makkah. Dalam perang Hunain, 10.000 pasukan umat muslim, lalu disusul 2.000 pasukan umat muslim, 12.000 pasukan kocar-kacir melawan kafir Quraisy pada waktu perang Hunain. Lalu jika kekuatan itu terletak pada banyaknya umat, maka dalam perang Uhud apa yang terjadi? Segelintir, hanya sedikit dari kaum muslimin yang tidak mau ittiba kepada Rasul, tidak mau enggan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mengalahkan mereka. Mereka dikalahkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak diselamatkan Islam.
maka kita wajib bersyukur, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab hendak menjemput kunci Damaskus. Dalam perjalanan dia bergantian dengan pembantunya. Ketika hendak memasuki sampai di depan pintu, pembantunya menunggangi kudanya, sedangkan Khalifah Umar bin Al-Khattab menuntun kudanya. Lalu nampaklah panglima perang Abdullah bin Jarrah mengatakan, "Wahai Khalifah, bagaimana keadaanmu jika dilihat oleh pembesar-pembesar Romawi?" Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, wa may yabtaghi 'izzata bighairi Islam azalallah." Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, maka barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka Allah akan menghinakan mereka. Lihatlah yang terjadi pada hari ini, betapa banyak di antara kita yang mencari kemuliaan tetapi bukan dengan Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita ingin memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kekuasaan, yang kedua keagungan, kemuliaan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah keamanan, maka wajib bagi kita memenuhi syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan janji Allah. Di samping beramal saleh, alladzina amanu, koreksi iman kita. Laisal iman bitamanni wala bitaraji, walakinnal iman ma'rifatun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu bukan hanya hayalan, bukan hanya angan-angan, tapi perlu pembuktian. Dengan apa? Dengan Allah menguji kita semua. Apakah kita semua mengira bahwa akan masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah, kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah menguji Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Sampai kapan? Sampai Rasul dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan syaratnya untuk mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani wa la tusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah, mereka menyembah semata-mata kepadaku, wa la yusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun.
kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah yang wajib kita penuhi. Maka kaum muslimin, mari kita tegakkan tauhid. Apabila tauhid itu tegak, maka Allah akan berikan semuanya. Apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafah nubuwah Rasul adalah anugerah dari dakwah at-tauhid, adalah anugerah besar dari dakwah at-tauhid. Ketika tauhid tegak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya kepada kaum muslimin. Akan tetapi ketika tauhid tidak berjalan, tidak tegak, maka sejauh apapun kita berjuang untuknya, Allah tidak akan memberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala macam kemaksiatan dan keburukan. Semudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menubuhkan ketakwaan dan iman di dalam hati kita kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketakwaan pada diri kita hingga akhir hayat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.